Meski pandemi melanda di seluruh penjuru dunia, namun tren tetaplah ada, bahkan yang bisa dilakukan di rumah saja. Salah satu tren yang digemari dan banyak diburu adalah mengkoleksi tanaman hias. Semakin ke depan, makin banyak orang melirik hobi satu ini, karena bisa menjadi sarana hiburan dan menyejukkan pandangan. Dan the rising star di dunia tanaman dunia saat ini adalah aglonema. Mengikuti jejak anthurium yang menjadi tren sebelumnya, aglonema adalah tanaman daun yang memiliki berbagai macam warna seperti merah, hijau, keputihan, sampai kekuningan. Pemirsa Ruang Berkebun, pastinya episode kali ini akan menjadi wawasan baru yang menarik perhatian Anda. Karena kita akan menghadirkan narasumber yang sudah lama melalang buana di ranah agrobisnis aglonema. Bahkan sejak tahun 1998. Tetap di program kesayangan Anda, Ruang Berkebun. Ya, bersama saya Budi Putra Tani. Saya dari Oto Putra Tani yang bergerak di bidang agrobisnis. Yaitu kita menawarkan beberapa macam bibit buah-buahan ada, tanaman hias juga ada. Di sini saya akan beberapa macam tanaman, terutama yang sekarang baru ngetren yaitu tanaman aglonema. Ini salah satunya aglonema Red Sumatra yang banyak diminati oleh banyak kalangan sekarang. Dari berbagai orang menengah sampai ke atas masih suka dengan aglonema. Terutama aglonema Red Sumatra yang coraknya sekarang merah-merah berwarna. Ya, mungkin ada beberapa hal yang kita ketahui dari jenis aglonema. Dari Suksun Jaipon ada dari Bidara ada, dan masih banyak lagi. Mungkin ada 100 lebih dari macam-macam aglonema. Mungkin kita juga akan menawarkan dari perawatannya sama memperbanyak tanaman aglonema. Aglonema banyak diminati, masalahnya dari perawatan gampang, terus budidayanya lebih gampang. Kayak dulu tahun 2007 seperti anthurium juga naik daun. Cuma kan memang itu dari biji. Kalau aglonema bisa dari stek, bisa dicangkok, bisa kita kultur jaring juga bisa. Jadi perbanyak lebih gampang, lebih mudah, dan untuk persilangannya untuk menghasilkan warna dari daunnya juga lebih gampang. Untuk itu mungkin aglonema banyak diminati dari ibu-ibu, terutama yang pecinta aglonema, yaitu banyak yang berminat ke warna-warna daun yang lebih bagus untuk coraknya. Nah, pemirsa, kalau Anda ingin tahu caranya perbanyakkan aglonema, ini ada berbagai cara. Yang paling praktis yaitu caranya dari mencangkok sama stek. Kalau Anda ingin tahu caranya, mari ikuti saya. Ya pemirsa, kembali kita akan mengulas kembali untuk perbanyakan tanaman. Ada dua macam perbanyakan yang paling pasti, yaitu dari stek sama mencangkokan. Yang pertama kita akan lakukan yaitu cara perbanyakan dengan stek. Yang pertama, langkah pertama kita cari indukan. Ya, kita cari indukan yang terlalu tinggi. Jadi kalau bentuknya terlalu tinggi, untuk dipasang juga kurang bagus. Jadi kita perbanyak dengan cara penyetekan. Dari penyetekan kita menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, yaitu peti gunting, terus media tanam, bisa dengan media tanah murni. Tanah murni netral, tidak ada pupuknya. Bisa juga dengan pakai ini kokopit. Kokopit juga bisa kita pakai untuk cara menyetek. Langkah yang pertama yaitu kita potong dulu cabang dari indukan yang mau kita setek. Ya, ini dari indukan yang sehat, yaitu batangnya mulus, tidak kena jamur apa penyakit. Terus untuk pemotongannya kita ini kan sudah tinggi, jadi bisa dipotong jadi mungkin 5-6 stekan. Jadi lebih hemat dengan cara penyetekan itu. Jadi kita lihat ada mata tunasnya. Setiap
tangkai daun ada mata tunasnya. Jadi kita pilih batangnya sehat, bersehat, sebab nanti kita utamakan dari tunasnya itu. Mata tunas itu berada di ketiak daun. Jadi kita kalau umpamanya mau lihat dari mata tunas, kita harus hati-hati membuka dari daun itu. Pelan-pelan, jangan sampai mata tunas tadi rusak. Nah, kelihatan mata tunasnya. Jadi kalau mata tunasnya sampai luka, lecet, pasti jarang bisa hidup normal. Ya. Kita lanjutkan untuk pemotongan yang mau kita stek batangnya. Jadi kita lihat mata tunasnya jaraknya berapa. Untuk pemotongan dari pangkal bawah media tanam itu paling tidak sekitar 2-3 cm. Jadi kita nanti bisa menunggu dari anakannya. Ya, oke pemirsa, kita akan mulai untuk cara memotongnya batang yang akan kita potong. Jadi kita lihat dulu, kita ukur paling tidak 2-3 cm. Juga kita perhatikan untuk mata tunasnya sampai rusak. Ya, pokoknya seperti ini. Kita potong agak miring supaya air tadi kalau kena air tidak langsung merekat di batang, tapi paling bagusnya dikasih lilin, jadi permukaan tidak busuk. Ya, di samping itu kita juga memperhatikan ini masih ada cabang-cabang yang masih bisa kita stek. Jadi mungkin kita buka ketiak dari daun ini masih ada mata tunasnya. Kita pilih untuk cabang-cabang yang batangnya tua, jangan sampai batangnya masih muda kita stek. Itu akan menyebabkan banyak kebusukan pada stekan kita. Ya, kalau sudah berwarna putih, ini batang muda, jadi tidak bisa distek. Dia dominan, nanti takut pembusukan pada batangnya. Jadi mungkin bisa distek dengan media lain, apa kita buang saja. Ya, langkah selanjutnya untuk pemotongan batangnya. Jadi kita lihat dulu mata tunasnya. Jadi kanan kiri ada mata tunasnya. Mungkin kalau sekitar 2 cm, jadi kita cari 2 mata mungkin. 2 mata kita pangkas supaya dengan mata satu mungkin bisa tidak tumbuh, dengan mata dua kita lebih aman. Jadi untuk kemungkinan tumbuhnya lebih banyak. Untuk langkah pemotongannya bisa dengan cara miring supaya nanti pertumbuhan akarnya lebih gampang dan untuk cabang atas tidak mudah busuk. Ya, ini cara motongnya. Ya. Ini jadi mata tunasnya ada 2. Wujudkan bersama IndiHome. Langkah selanjutnya adalah penanaman. Untuk penanaman kita perlukan yang kita sediakan yaitu pot untuk medianya. Terus untuk media tanamnya bisa tanah murni, tanah merah murni, atau dengan kokopit atau sekam bakar. Untuk stek kita utamakan medianya netral. Jadi kalau sudah campur dengan pupuk kandang apa media lain, nanti akarnya gampang busuk. Jadi kita pakai media yang masih netral seperti kokopit atau tanah merah atau sekam bakar. Ya pemirsa, pada kali ini saya akan mempraktekkan untuk penanaman dengan media kokopit. Penanaman sangat mudah, bisa kita lubangi dulu. Jadi untuk tanamannya berapa bisa, tapi langsung kita untuk penyetakan langsung bisa. Jadi kita pilih tunasnya, paling tidak untuk penanamannya jadi paling tidak 1,5 cm. Jadi untuk mata tunasnya ada yang di atas, ada yang satu tenggelam. Jadi umpamanya masih kebesarannya bisa 2 cabang yang kita inginkan. Cara penanamannya cuma kita tancapkan aja. Ya, kita tenggelamkan, terus kita padatkan. Mungkin dengan jarak
bisa 2 cm, tergantung tanaman yang akan kita stek. Jadi mata tunas masih ada di atas. Hanya kita padatkan supaya tangkai batang tadi tidak gerak, yang penting kenceng, sudah nempel ke medianya. Pemirsa, langkah selanjutnya setelah kita tanam, kita lakukan dengan penyiraman dengan air secukupnya aja. Setelah kita siram dengan air secukupnya, jangan sampai terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti batang yang kita stek malah jadi busuk. Jadi secukupnya aja, yang penting basah untuk permukaan media tanamnya. Ya, setelah kita siram, selanjutnya langkah selanjutnya kita akan bungkus dengan plastik. Fungsinya untuk plastik yaitu untuk mengurangi penguapan. Jadi setelah kita stek, kita kondisikan tanaman tidak terlalu banyak penguapan. Itu akan mendukung untuk pertumbuhan untuk mata tunasnya. Itu makanya kita bungkus dengan plastik, yang penting ketutup. Bisa kita dengan rafia. Setelah kita bungkus, kita taruh ke tempat yang teduh supaya tidak banyak penguapannya. Kita tunggu sampai paling tidak 1 bulan. Nanti kita kelihatan mata tunasnya dari yang kita stek tadi. Setelah tunas tadi tumbuh, kita tunggu paling tidak 1,5 sampai 2 bulan. Maka untuk plastik bisa dibuka. Cuma jangan langsung dibuka penuh, jadi masih kita buka talinya aja, jadi masih ketutup untuk plastiknya. Itu supaya tanaman bisa adaptasi dengan udara. Masalah udara kalau waktu mungkin musim hujan lembab, tapi kalau pas musim kemarau bisa panas, jadi tanaman bisa stres. Jadi kita tetap menjaga kelembaban udara di dalam media tadi. Ya, setelah teknik pertama dari penyetekan, kita ke teknik kedua yaitu cara mencangkok tanaman aglonema. Untuk caranya kita pilih indukan yang mungkin terlalu tinggi. Masalah kalau terlalu tinggi untuk keindahannya juga kurang. Jadi kita lihat untuk batangnya sudah kelihatan panjang, kurang bagus untuk dilihat. Jadi kita dengan perbanyakan teknik mencangkok. Untuk teknik mencangkok, peralatan yang kita siapkan yaitu plastik pembungkusnya, terus media tanam. Untuk sekarang saya pakai media tanah murni, terus tali, sama pisau stek. Terus langkah selanjutnya kita mencangkok. Untuk teknik mencangkok, kita pilih cabang atau batang yang sudah tua. Itu fungsinya yaitu untuk daya tumbuhnya lebih bagus. Jadi kalau cabang yang muda kemungkinan besar malah busuk. Jadi kalau kita pilih batang yang tua, kemungkinan jadi yaitu banyak malahan. Ya. Untuk cara mencangkok, teknik mencangkok, yang pertama yaitu kita lukai cabangnya. Untuk kita melukai, kita pilih cabang yang tua. Jadi untuk melukainya tidak usah banyak-banyak. Itu untuk proses mengeluarkan akar saja. Jadi kita kupas sedikit aja, kita lukai sedikit aja, ya mungkin 1 cm aja, kayak gini aja. Jadi kita lukai untuk mengeluarkan calon akarnya. Jadi kita lukai. Setelah itu kita baru persiapan dengan plastiknya. Langkah selanjutnya kita ikatkan plastik ke batangnya, supaya untuk mempermudah proses penyangkokan. Pada intinya yang kita lukai masih ada di posisi di tengah, jadi nanti tertutup oleh medianya. Seperti ini kita ikat dulu.
Nanti posisinya gini. Ya. Terus untuk plastiknya tidak usah dilubangi. Jadi selama media tadi masih basah, itu menahan sampai akar tadi keluar. Jadi tidak perlu disiram bisa. Jadi kita menghemat waktu dan tenaga untuk penyiramannya. Ya, itulah selanjutnya kita memasukkan media tanamnya. Yang kita pakai itu media tanah merah, tanah murni. Setelah media tadi sudah nempel di batang, terus kita tutup dengan plastiknya. Jangan sampai air keluar. Jadi media tadi tertutup rapat supaya mengurangi penguapan. Pada intinya untuk tanaman hias sama tanaman buah hampir sama. Cuma untuk perlakuannya agak berbeda. Nah, ini teknik kedua sudah selesai, yaitu pencakokan. Untuk pencakokan bisa proses untuk keluarnya akar paling tidak kita tunggu sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan sampai 1 bulan setengah sudah akarnya sudah penuh, baru kita potong. Ya. Setelah itu kita tanam ke media yang sudah kita siapkan. Untuk perawatan pencakokan dengan media yang sudah kita siapkan, itu kita bisa menunggu sampai 1 bulan aman. Jadi tidak usah disiram, karena dengan media yang plastik yang tidak dilubangi tidak ada penguapannya, jadi lebih aman. Kita tinggal nunggu 1 bulan, 1 bulan setengah sudah keluar akarnya. Jadi perawatannya tinggal kita memantau saja, jangan sampai ada mungkin hama apa-apa yang menyerang. Untuk langkah selanjutnya itu kita perawatan. Untuk aglonema yang sulit untuk perawatannya, terutama pada medianya. Jadi aglonema dengan media yang terlalu basah dia tidak mau, jadi mudah untuk pembusukan akar. Untuk itu utama perawatan yaitu dari media tanam. Jadi mungkin sekitar 3 atau 4 bulan kita cek untuk media tanamnya. Jangan sampai media tanam tadi asam atau membuat busuk akar itu. Ya. Untuk perawatan selanjutnya yaitu kita supaya aglonema tetap cantik, kita butuh perawatan. Jadi langkah-langkah untuk perawatan juga harus kita lakukan untuk supaya kondisi aglonema tanaman kita tetap indah dan cantik. Untuk perawatannya bisa kita lakukan untuk penyiramannya, yaitu bisa dilakukan setiap 2 hari sekali. Kita melihat kondisi dari medianya. Kalau umpamanya medianya masih basah, mungkin 3 hari sekali bisa kita lakukan penyiraman. Untuk penyiraman bagusnya kita lakukan pada waktu sore hari. Jadi di waktu sinar matahari sudah tenggelam, penguapannya sudah tidak ada, jadi benar-benar air tadi diserap oleh tanaman. Jadi kita lihat kondisi medianya masih basah, baru kita lakukan penyiramannya. Untuk perawatan selanjutnya itu bisa kita lakukan pengelapan daun. Fungsinya pengelapan daun yaitu supaya kondisi daun tetap mengkilat. Biasanya kita pakai susu murni dicampur dengan air sedikit, terus kita lap dengan tisu yang halus, apa kapas yang halus, supaya kondisi daun tetap mengkilat. Kita lakukan untuk pengelapan bisa 1 bulan sekali. Masa kalau kita sering kita lap, nanti klorofilnya bisa terkelupas atau menghilang, jadi malah merusak pigmen warna dari daunnya. Kalau untuk hama biasanya menyerangnya waktu awal musim hujan, jadi banyak kupu-kupu yang bertebaran. Tapi kalau istilahnya kita dapat ruangan yang bagus, tidak hama tidak masuk, ya lebih aman. Jadi biasanya kalau kita di dalam rumah biasanya aman, jauh dari hama.
Pemupukan bisa dengan disemprotkan ke daun, juga bisa ke medianya. Kalau medianya bisa pupuk kristal. Ada di toko-toko yang misalnya jual dari pupuk organik ada, pupuk kimia ada. Jadi untuk medianya juga kita jaga supaya tetap subur. Begitupun juga dari daunnya kita semprot dengan pupuk daun. Itu lebih bagus. Ya. Ini salah satu contoh tanaman yang kemarin kena kutu, tapi ini udah mulai sehat. Jadi ciri-cirinya daunnya tidak sehat, dari warna daun juga kurang cerah, sama daunnya terus mengecil. Ini sudah saya proses untuk pencangkok biar lebih aman. Beda dengan daun yang sehat. Daun sehat warnanya lebih cerah dan mengkilat. Ada lapisan pigmennya yang lapisan lilin yang mengkilat. Bedanya itu ya, loh. Tanaman sehat dengan tanaman yang kurang sehat. Ya, ini untuk ciri-ciri aglonema yang sehat. Aglonema sehat kita lihat dari batangnya bersih, mulus, terus anakannya juga keluar sehat, tidak daunnya tidak kecil, dari warna daun juga lebih cerah. Ini jenis kocin. Ini dengan perawatan yang bagus kita dapat hasil yang maksimal. Jadi dari daun, bentuk sama keindahannya beda. Seperti ini jenis bikroa juga gitu. Kita perawatan bagus, hasilnya bagus. Jadi warna tanaman juga sehat, dari batang-batang tidak pernah kena kutu. Biasanya lebih maksimal dan bagus. Untuk prospek tanaman aglonema di Indonesia semakin tambah tahun semakin maju. Mungkin dari keanekaragaman ragam variasi dari warna, bentuk daun kita kembangkan. Jadi untuk kedepannya aglonema tetap maju, tetap baguslah untuk kita budidayakan. Daripada kita mungkin impor dari luar negeri, mungkin hasilnya kurang maksimal. Di Indonesia pun kita bisa budidayakan dengan menyilangkan aglonema. Untuk jenis aglonema yang sekarang diminati, di samping seperti ini Red Sumatera yang dulu pernah tenar dengan harga daun 1 juta, mungkin kalau sekarang masih harga sekitar ya 75 sampai 100. Sekarang masih banyak varietas-varietas baru seperti Red Anjamani, terus Sukson Jaipong, terus Widuri. Itu jenis-jenis aglonema yang masih ngetren dan harganya juga wow, masih mantap sekarang. Ya, tips untuk saya pribadi dari Putra Tani, ya untuk perawatan aglonema yang bagus yaitu yang kita pentingkan untuk medianya, media tanam, terus untuk penyiraman, sama istilahnya kalau tanaman itu indoor ya kita mengikuti untuk pencahayaan. Jadi untuk aglonema memang pencahayaan itu mungkin sekitar 35%, jadi harus kita atur supaya matahari tidak terlalu memanasi untuk daunnya. Jadi jangan sampai aglonema tadi terbakar oleh sinar matahari. Ya, untuk pemirsa, kalau umpamanya kita ingin tanaman kita bagus untuk aglonema, kita bisa dengan perawatan intensif, yaitu dengan cara pemupukan yang bagus setiap 1 bulan sekali, dan kita melihat untuk kesuburan medianya. Jangan sampai media tadi asam, jadi membuat akar tadi busuk. Jadi kita bisa dengan cara pengaturan untuk penyiramannya, dengan jangan terlalu banyak, kita lihat medianya supaya tetap media tadi stabil. Ya, pemirsa, tips dari saya, kalau ingin berbisnis dengan aglonema jangan putus asa. Walaupun aglonema pernah jatuh di tahun 2007, tapi sampai sekarang aglonema banyak peminatnya. Jadi sampai kapanpun aglonema tetap bagus untuk produknya ke depan. Jadi bagi pemirsa yang mau bisnis, tekuni, semangat, tetap kita perbanyak aglonema. Untuk desa, aglonema sampai kapanpun tetap banyak peminatnya. Ya, bagi pemirsa yang ingin lebih lanjut mengetahui aglonema atau berbisnis aglonema, bisa datang ke tempat kami, Putra Tani, Jalan KLPP 3, RT 4, RW 1, Budak Payung, Kecamatan Banyumanik, Semarang Selatan. Sekian dari kami, tetap semangat, maju terus, pantang mundur, aglonema jaya di Indonesia. Pemirsa Ruang Berkebun,
tanaman bukan hanya makhluk hidup yang mengisi ruangan saja, namun juga bisa kita anggap sebagai anggota keluarga dengan tetap merawatnya. Tanaman menjadi sosok yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di program Ruang Berkebun.